nama Bu Sumitri Setiawati. Ya ketua ya mandiri, ketua Kube. Ya. Asal-usul didirikan Kube itu kan ada dari desa atau ada program PKH. Nah, program itu terus dari Dinas Sosial langsung Jawa Tengah menginginkan yang berkreasi itu yang punya usaha. Nah, karena Jepang itu usahanya bambu, jadi dikumpulkan yang aneka usaha bambu itu tadi yang pada membuat aneka anyaman. Langkah-langkah itu pertama bambu dipotong. Setelah dipotong, dibelah, istilahnya diliningi, dibelah kecil-kecil, terus diirat. Setelah diirat dijemur 1 hari sampai 2 hari biar lebih kering, lebih bagus, itu 2 hari. Terus baru dianyam, setelah anyam baru diunggahkan, terus ditekes, terus packing. Dari ketua sampai semua anggota itu 10 ya. 10 orang. Harganya beda-beda. Baru besek aja, beda ukuran, beda harga gitu. Semua sama. Dari tambir, semua macam itu tergantung sama besar kecil ukurannya gitu. Jadi tidak bisa, oh ini harga sekian, tidak bisa. Cara pemasaran ya kadang ada pemesan langsung, kadang diambil sama bakul atau tengkulak pengepul gitu. Kalau hambatan ya banyak sekali. Segi memasarkan, segi harga. Dari harga kan proses dari proses pembuatan sampai jadi itu kan sudah sulit lama, tapi harga jualnya itu masih rendah. Bahkan misal mau dijual lebih mahal itu biasanya pembeli, bahkan yang pemesan langsung yang pengen ke pengrajin juga mintanya yang lebih murah gitu. Kalau dibilang turun-temurun ya tidak turun-temurun. Tapi emang pada umumnya Jepang tuh turun-temurun banyak yang buat. Tapi setelah ada pabrik-pabrik, banyak pabrik tuh banyak yang lebih memilih ke pabrik. Jadi sekarang yang produksi itu orang-orang tua. Mungkin saya yang paling muda. Ya bisa lebih maju, lebih meningkat, lebih-lebih ada perhatian dari pemerintah. Tradisi menganyam bambu di desa Jepang mempunyai filosofi kerajinan menganyam di desa Jepang yang mendukung perilaku anti korupsi. Beberapa aspek filosofi ini adalah sabar, disiplin, sederhana, dan kerjasama. Pertama, sabar. Filosofi sabar dalam membuat anyaman bambu adalah bahwa pengrajin harus sabar dalam menganyam berpuluh-puluh helai lembaran bambu sesuai pola anyaman hingga menjadi barang kerajinan yang diinginkan. 2. Hal yang mendukung perilaku anti korupsi dari sikap sabar adalah bahwa sabar berperan melatih kita agar tidak terburu-buru menjalani kehidupan dan mencapai suatu keinginan. Sabar dapat menahan keinginan atau ambisi untuk mendapatkan materi, kekayaan secara cepat tanpa melalui usaha, proses yang semestinya. Dengan sabar akan menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Disiplin. Filosofi disiplin dalam membuat anyaman bambu adalah bahwa pengrajin harus disiplin dalam mengikuti alur pola anyaman agar membentuk pola anyaman yang diinginkan. 2. Hal yang mendukung perilaku anti korupsi dari sikap disiplin adalah bahwa sikap disiplin akan melatih kita untuk bekerja sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga hasil pekerjaan yang telah dicapai dapat terjamin kualitas dan akuntabilitasnya serta menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Sederhana. 1. Filosofi sederhana dalam membuat anyaman bambu adalah bahwa bahan baku yang sederhana berupa bambu jika telah dianyam menjadi suatu barang
atau kerajinan akan menjadi indah dan mempunyai nilai manfaat bagi penggunanya. 2. Hal yang mendukung perilaku anti korupsi dari sikap sederhana adalah dengan mempergunakan barang sederhana tidak mewah yang sesuai dengan kemampuan daya belinya. Jika dirawat dengan baik akan tetap mendapatkan manfaat dari barang itu, dan untuk mendapatkannya barang sederhana tidak perlu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan karena masih sesuai dengan kemampuan keuangannya. Hal ini menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Kerjasama. 1. Filosofi kerjasama dalam membuat anyaman bambu berarti bahwa anyaman bambu yang tercipta adalah merupakan hasil penyatuan dari berpuluh-puluh helai bambu dalam sebuah pola anyaman yang kuat dan kokoh sehingga bisa dipergunakan sebagai wadah untuk menampung barang-barang yang berat. 2. Hal yang mendukung perilaku anti korupsi dari sikap kerjasama adalah dengan sikap saling bekerjasama, bersatu padu dalam kesetiakawanan, maka selain pekerjaan dan tanggung jawab menjadi lebih ringan juga dalam hal terjadi kesalahan atau kekhilafan, termasuk yang berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mereka akan saling mengingatkan, sehingga hal ini menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.